Safar 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman Al-Quran, dan kita sudah sampai pada halaman 59 surah Ali Imran ayat 71 sampai 77 insyaallah ta'ala. Saya baca dulu ya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil baatili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطير يوده إليك ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من أوفي بعهده واتقي فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 72 An-Nahar boleh dibaca dengan imalah An-Nahir. Kemudian ayat 73 Ayyuta boleh ditambahi hamzah menjadi Ayyuta. Kalau dibaca tashil berarti Ayyuta. Kemudian ayat 75 yuaddihi boleh dibaca yuwaddih, dan ini dua kali ya. Yuwaddih ilaik, la yuwaddih ilaik. Ini semuanya adalah qiraah-qiraah mutawatirah yang bersumber dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Ali Imran ayat 71. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, maksudnya Yahudi Nasrani. Lima, kenapa talbisuna, kalian mencampur adukkan al-haqqa, kebenaran, bil batil, dengan kebatilan. Wa taktumuna, dan kalian sembunyikan, maksudnya kenapa kalian sembunyikan al-haqqa, kebenaran. Wa antum, sedangkan kalian itu ta'lamun, mengetahui, maksudnya mengetahui kebenaran tersebut. Ayat ini teguran dari Allah kepada ahli kitab. Ahli kitab maksudnya orang yang diberi kitab samawi, kitab yang turun dari langit, yaitu Yahudi Nasrani. Karena Yahudi diberi kitab Taurat dan Nasrani diberi kitab apa? Injil. Tingkahnya Yahudi Nasrani dua yang disebutkan dalam ayat ini. Satu, mencampurkan yang benar dengan yang batil. Maksudnya mengubah isi kitab suci mereka. Berarti kitab sucinya sudah campur.
Isinya ada yang benar, yaitu yang masih asli, ada yang batil, yaitu yang sudah diubah. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita umat Islam jangan melakukan seperti yang mereka lakukan, mengubah isi Quran, nggak boleh. Meskipun hanya satu titik saja, ya, 2 titik diubah menjadi 1 titik, tidak boleh, haram hukumnya. Lah kalau begitu kenapa engkau tadi kok membaca Quran kok beda dari biasanya? Nah, kalau saya tadi membaca Quran beda dari biasanya, itu bukan karena saya mengubah, tetapi karena memang Rasulullah mengajarkan beberapa macam bacaan. Rasulullah mengajarkan bacaan ayyuta, beliau juga mengajarkan bacaan ayyuta. Maka dua-duanya boleh, ini tidak mengubah seperti ini. Rasulullah mengajarkan bacaan yu'addihi ilaik, juga mengajarkan bacaan yuwaddih ilaik. Nah, ini 2 bacaan yang sama-sama benar. Sama sekali tidak mengubah Quran kayak begini. Tapi kalau yang disepakati 2 titik kemudian diubah 1 titik, ya, yungshirun menjadi bungshirun, nah, ini benar-benar tidak boleh, haram hukumnya mengubah isi Quran. Ini berarti seperti tingkahnya Yahudi Nasrani. Kemudian tingkah kedua mereka adalah taktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran. Yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kebenaran yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu sifatnya sudah dirinci disebutkan dalam kitab suci mereka. Dalam Taurat ada ciri-ciri Muhammad yang nanti akan datang akhir zaman itu kayak bagaimana. Dalam kitab Injil juga ada. Nah, tetapi mereka ingin supaya Nabi Muhammad ini tidak diikuti oleh orang-orang banyak, sehingga mereka sembunyikan sifat beliau, tidak dijelaskan kepada orang. Maka Allah tegur di sini, kenapa kalian itu sembunyikan sifatnya Nabi Muhammad, padahal kalian tahu bahwasanya Muhammad itu betul-betul Nabi. Jadi mereka itu sebenarnya tahu, Pak, kalau Nabi Muhammad itu adalah betul-betul apa? Nabi, tahu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, dan ini surat Al-Baqarah saya kaji di masjid yang lain, di Masjid Nur Jamil, ya. Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang diberi oleh Allah kitab itu sudah mengenali Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Jadi kalau kita sama anak kita kan tidak mungkin pangling, ya. Meskipun sudah pisah lama, jauh, tapi begitu kembali ke rumah tahu, oh ini anak saya. Nah, mereka itu mengetahui Nabi Muhammad bahwa betul-betul ini Nabi adalah seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Karena apa? Ciri-ciri Nabi Muhammad SAW betul-betul sama plek persis dengan yang ada dalam kitab suci mereka. Contohnya kayak apa sifat-sifat Nabi Muhammad SAW? Contohnya, disebutkan dalam riwayat, sifati Ahmad al-Mutawakkil. Sifat saya adalah, saya ini Nabi Muhammad nama saya, dan saya ini orang yang bertawakal. Nah, betul-betul sesuai sifat Nabi. Nabi bertawakal. Laisa bifadhin wala ghalidhin, tidak kasar, tidak keras. Yajzi bil hasanatil hasanah, beliau membalas kebaikan dengan kebaikan. Wala yukafi'u bisayyi'ah, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi apa? Memaafkan. Mauliduhu bi Makkah, kelahirannya di Mekkah. Wa muhajaruhu Thaibah, tempat hijrahnya di Madinah. Wa ummatuhul hammadun, umatnya suka mengucapkan alhamdulillah. Dan ini sesuai sifat kita. Kita umat Nabi Muhammad setiap hari mengucapkan alhamdulillah. Salat membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Bersin mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kematian anak kita mengucapkan alhamdulillah. Ya'taziruna ala ansafihim, mereka pakai sarung setengah betis. Meskipun ini tidak wajib, ya, tapi ini utama. Wa yuwaddi'una atrafahum, mereka berwudu membersihkan tangan dan kaki mereka. Anajiluhum fi sudurihim, Injil mereka, maksudnya kitab suci mereka, berada dalam hati mereka. Maksudnya banyak yang hafal Quran. Ini sesuai dengan fakta. Umatnya Nabi Muhammad SAW banyak yang hafal Quran. Kalau umat terdahulu yang hafal Injil, yang hafal Taurat itu bisa dihitung jari, tidak banyak. Yasuffuna lis-salati kama yasuffuna lil qital,
Umat Muhammad itu kalau soft di dalam sholat itu softnya seperti soft ketika perang, rapat. Karena kalau tidak rapat musuh bisa masuk ke dalam. Nah, softnya rapat. Qurbanuhumul ladzi yataqarrabuna bihi ilayya dima'uhum. Korban mereka adalah darah yang dialirkan dari hewan yang dikorbankan. Ruhbanun bil lail, pada waktu malam mereka adalah orang-orang yang rohib, yaitu ibadah tahajud. Luyuthun bin nahar, mereka adalah singa-singa di siang hari, maksudnya ketika melakukan jihad fi sabilillah. Nah, ini contoh sifat Nabi Muhammad SAW yang sudah disebutkan pada kitab-kitab terdahulu. Bahkan sifatnya umat beliau juga disebutkan. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini mereka sebenarnya kalau membaca kitab suci mereka yang asal, mereka tahu betul bahwa umat Islam ini betul-betul umat yang terpilih akhir zaman, yang ahli surga. Nabi Muhammad betul-betul nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya mereka lebih suka menikmati uang yang mereka sudah sering dapatkan dari rakyat mereka, sehingga mereka tidak mau untuk masuk Islam. Karena kalau sudah masuk Islam, jadi umat Islam biasa, jadi rakyat biasa, tidak lagi mendapatkan gaji yang besar dari pengikut mereka. Kemudian Allah mengatakan, waqalat, dan berkatalah ta'ifatun, sekelompok min ahlil kitab, dari ahli kitab. Berkata kepada siapa? Kepada sesama mereka. Aminu, imanlah, billadzi, kepada sesuatu yang unzila, diturunkan, alal ladzina amanu, kepada orang-orang beriman, yaitu Al-Quran, wajahan nahari, di awal siang saja, wakfuru akhirahu, lalu kafirlah di akhir siang. Jadi pagi masuk Islam, sore murtad. Supaya apa? La'allahum, supaya mereka orang-orang beriman itu yarji'un, kembali, yaitu ikut-ikutan murtad bersama kita. Maksudnya apa ini? Ini maksudnya trik orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani untuk memurtadkan umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka lakukan? Mereka saling bisik sesama mereka. Mari kita ahli kitab pura-pura masuk Islam. Pagi masuk Islam, sore kafir lagi. Pagi ikut sholat subuh, nanti maghrib sudah murtad. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi itu, mereka jadi pikir, loh ini orang-orang Yahudi yang dulu sudah punya kitab suci, masuk Islam pagi hari, sorenya sudah kafir. Itu pasti karena mengetahui bahwa agama Muhammad ini agama palsu ini. Ini ada aibnya, ada cacatnya, bukan betul-betul agama yang diridhoi Allah. Karena mereka ahli kitab kan punya kitab, mestinya punya ilmu. Nah, mereka murtadnya itu berarti pasti didasarkan atas ilmu. Nah, maka tujuan mereka pura-pura masuk Islam dan kemudian murtad lagi di sore hari, tujuannya supaya umat Islam pada murtad. Tapi kita ingat kalam Allah Subhanahu wa taala. Apa kalam Allah dalam Al-Qur'an? Allah mengatakan, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih. Surah Fatir ayat 43. Dan tidaklah makar yang buruk itu menimpa kecuali kepada pelakunya sendiri. Nah, ini kan termasuk makar yang buruk kayak gini. Maka makar buruk ini tidak mengenai siapa-siapa. Umat Nabi Muhammad SAW, para sahabat setelah mereka iman kepada Nabi SAW, mengetahui orang-orang Yahudi pakai trik-trik kayak begini, mereka nggak peduli. Tetap saja mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar. Karena itu kita ambil pelajaran dari ayat ini. Kalau iman itu sudah masuk dalam hati, maka tidak akan berubah. Berubahnya orang beriman menjadi murtad itu karena imannya belum masuk hati. Kalau sudah masuk hati, sudah merasakan manisnya iman, nggak bakal murtad, nggak bakal. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwa ternyata di dunia ini ada orang yang melakukan tipu-tipuan, pura-pura, melakukan suatu makar. Nah, maka kita harus hati-hati kayak begini. Dan saya khawatir nih, bahwasanya apa yang sedang melanda kita sekarang ini, corona dan semisalnya itu termasuk makar yang dibuat oleh orang-orang yang jahat. Mereka tujuannya supaya menjauhkan umat Islam dari masjid, menjauhkan umat Islam dari kiai mereka, sehingga pengajian-pengajian harus ditiadakan gara-gara pandemi. Kemudian masjid-masjid harus ditutup, tidak boleh Jumatan. Padahal kan umat ini ketemunya dengan ulama kan pada waktu pengajian.
Ketemunya dengan ulama kan pada waktu khutbah itu, karena yang khutbah mestinya para ulama. Nah kalau sudah dijauhkan dari ulama, sudah bodoh, sudah semuanya nggak paham agama, susah. Nah, karena itu alhamdulillah di Indonesia ini masih kita beruntung. Kenapa? Di Indonesia ada pandemi, pengajian-pengajian kemudian tidak digebuki, ya masih diizinkan aja. Coba kalau di Arab Saudi berani mengadakan pengajian, besok mungkin langsung masuk penjara. Maka mereka lama tidak mengadakan pengajian. Nah, barusan beberapa hari ini baru dibuka di Saudi pengajian-pengajian umum lagi. Kalau dulunya semuanya pakai Zoom semuanya, nggak ada pengajian live yang langsung seperti ini, nggak ada. Adanya live pada Zoom, pada YouTube. Tapi sekarang alhamdulillah di masjid-masjid mereka sudah dibuka lagi, alhamdulillah. Ini saya khawatir, ini termasuk apa? Makarnya orang-orang jahat. Tapi tenang, makar jahat hanya menimpa orang-orang tersebut. Allah mengatakan wala tu'minu, dan janganlah kalian percaya, ini masih perkataan ahli kitab ya. Janganlah kalian percaya illa kecuali liman, kepada orang yang tabi'a mengikuti dinakum, agama kalian, yaitu agama Yahudi. Maka Allah jawab, kul, katakanlah, innal huda, sesungguhnya petunjuk itu, hudallah, adalah petunjuknya Allah. Adapun selain itu adalah kesesatan. Mereka melanjutkan ucapan mereka, khawatir bahwasanya yu'ta ahadun, diberi seseorang itu mithlama utitum, semisal apa yang kalian diberi, yaitu ilmu dalam kitab suci mereka. Atau khawatir yuhajukum, kalau mereka umat Islam itu mendebat kalian inda rabbikum, di hadapan Rabb kalian, di hadapan Allah nanti di akhirat. Qul, katakanlah wahai Rasul, innal fadla, sesungguhnya karunia itu biyadillah, di tangan Allah. Yu'tihi, Allah memberikan karunia itu mayyasha, kepada siapapun yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah itu wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Ini maksudnya gimana? Maksudnya ini masih perkataan ahli kitab. Perkataan yang kedua dari ahli kitab. Mereka saling bisik sesama mereka. Jangan percaya kecuali kepada orang yang mengikuti agama kita. Kalau agamanya agama Islam, kita jangan percaya. Maksudnya jangan memberikan rahasia-rahasia yang ada dalam kitab kita kepada mereka. Misalnya apa? Rahasia bahwasanya sifatnya Nabi Muhammad adalah ini, adalah ini, adalah ini. Nah, kalau sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada dalam kitab suci kita, kata mereka, kita sampaikan kepada orang-orang Islam, maka dikhawatirkan dua. Khawatir pertama, yu'ta ahadum mithlama utitum. Nanti ada kelompok lain yang mengetahui ilmu kitab sebagaimana kita mengetahui ilmu kitab. Berarti ilmu kita sama dong, karena kita tahu, mereka tahu. Jadi orang Yahudi ini orang-orang yang sangat dengki, sangat iri kalau umat lain itu dapat ilmu. Mereka pengennya yang mengerti ilmu cuma kita saja, yang lain nggak boleh ngerti ilmu. Khawatir yang kedua, yuhajukum inda rabbikum. Kalau mereka mengetahui isi kitab suci kita, maka mereka nanti di akhirat bisa mendebat kita di hadapan Allah. Mereka akan mengatakan, ya Allah, orang-orang Yahudi itu sebenarnya dulu sudah mengetahui Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi. Karena buktinya dalam kitab suci mereka, mereka beritahu bahwasanya Nabi Muhammad sifatnya gini, sifatnya gini, sifatnya gini. Nah, ini para sahabat Nabi nggak ngerti kan, isi kitab suci mereka nggak ngerti. Karena kitab suci mereka bahasanya bukan bahasa Arab. Sementara para sahabat Nabi adalah orang-orang Arab. Nah, mereka taunya itu kalau diberitahu oleh orang-orang Yahudi, Muhammad itu betul dalam kitab suci ada itu ayatnya, Nabi Muhammad itu sifatnya gini, sifatnya gini. Nah, perkataan Yahudi yang menunjukkan kedengkian mereka ini dijawab oleh Allah, kul innal huda hudallah. Petunjuk itu di tangan Allah. Artinya apa? Meskipun kalian sembunyikan sifat Nabi Muhammad, tidak kalian beritahukan kepada orang-orang Arab itu, kalau mereka dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Dan itu terbukti. Pada tahun 8 Hijriah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah. Habis itu semua orang Arab pada masuk Islam, rombongan datang masuk Islam. Maka turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang pada masuk Islam rombongan. Nah, itu betul-betul terjadi. Jadi mereka nggak bisa menghalangi hidayah Allah, nggak bisa. Mau ditutup-tutupi, namanya hidayah itu seperti sinar ditutupi nggak akan mungkin.
Tutup sekuat apapun, namanya sinar akan nembus lagi, akan nembus juga. Kalau sinar itu adalah sinar yang sangat kuat sebagaimana sinar matahari, ditutupi kayak apa nggak bisa. Mau ditiup, mau dikempus, ditiup supaya padam, nggak mungkin. Kemudian Allah juga membantah dengan perkataan innal fadla biyadillah. Karunia itu di tangan Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Artinya apa? Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah beri karunia orang-orang Arab pada masuk Islam, nggak bisa ditolak. Allah beri karunia Nabi Muhammad dipilih nabi, nggak bisa ditolak. Mau ditolak gimana lagi? Allah sudah milih. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang Yahudi mereka punya sifat pendengki. Karena itu kita umat Islam tidak pantas punya sifat apa? Pendengki. Kalau kita pendengki itu berarti kita sudah terjangkiti penyakit Yahudi. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabba ilaikum da'ul umam." Telah merembet kepada kalian umat Islam penyakit umat-umat terdahulu. Apa itu? Al-hasadu, iri, wal baghdha'u, dan saling benci. Hiyal haliqah haliqatuddin. Itu adalah sifat yang mencukur habis agamamu, agamanya ludes. Jadi kalau kita iri, kita saling benci sama umat Islam, agama kita bisa ludes. Kenapa? Karena kalau orang itu iri, dia nanti akan berbuat makar kepada orang yang diiri, kemudian berbuat dolim kepada orang yang diiri, menuduh. Kenapa? Karena kelompok sana itu kok semakin besar jamaahnya, semakin luas dakwahnya, iri, akhirnya dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Ini kan dolim kayak begini. Nah, tuduhan itu nanti menyebabkan di akhirat pahala-pahala ludes habis. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, al-muflisu min ummati, orang yang muflis, bangkrut di antara umatku adalah mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Jadi orang-orang yang punya amal mereka. Tapi qad syatama hada, mencela orang ini, qadhafa hada, menuduh orang itu, akala mala hada, mengambil harta orang ini, safaka dama hada, membunuh orang itu, daraba hada, memukul orang ini. Nah, akhirnya orang-orang yang terzalimi tadi disuruh untuk mengambil pahalanya orang yang mendolimi tadi sebagai ganti ruginya. Ternyata pahala-pahala yang banyak tadi tidak cukup untuk melunasi hutang kepada ganti rugi kepada orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Saking banyaknya yang dizalimi. Misalnya nih, satu orang menuduh satu kelompok, kelompoknya kelompok besar, pengikutnya banyak. Ini kan berarti menuduh semua ini. Nah, berarti kalau menuduh semua, berarti nanti yang disuruh untuk ngambili pahala dia ini adalah semua jamaah ini, satu kelompok ini. Nah, betapa ruginya orang kayak begini. Maka Nabi mengatakan, karena sudah habis pahala-pahalanya, akhirnya dosa-dosa orang yang terzalimi tadi ditimpukkan pada orang yang rugi tadi, orang yang bangkrut tadi, tsumma turiha finnar, akhirnya dia dilemparkan dalam api neraka, naudzubillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu kita hati-hati, jangan sampai dengki menjangkiti hati kita. Kalau sudah dengki menjangkiti hati kita, kita akan zalim kepada orang yang kita dengki, akhirnya akan memusnahkan agama kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan yakhtassu, Allah itu mengkhususkan bi rahmatihi, rahmatnya may yasha, kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu, dan Allah itu dzul fadli, memiliki karunia al-azim, yang besar. Artinya apa? Artinya dalam kasus ini berarti umat Islam ini diberi khusus rahmat oleh Allah, yaitu diberi hidayah sehingga mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin, menjadi umat yang terbaik karena mengikuti Nabi yang terbaik. Nah, ini berarti satu rahmat Allah sudah diberikan kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah memiliki karunia yang agung, maka berarti hendaklah kita minta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat yang lain, ya, surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan was'alullaha min fadlihi. Surat An-Nisa ayat yang ke-32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd
Janganlah kalian itu mengangan-angankan sesuatu karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Kenapa? Kita mengangankan karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, nggak ada gunanya. Nggak akan karunia itu pindah sama kita, nggak akan. Dengki itu tidak akan menyebabkan apa yang kita dengki pindah menjadi milik kita, nggak akan. Karena itu Allah mengatakan was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Nah, kalau kita mengangkat tangan minta karunia kepada Allah, itu jelas Allah akan kirimkan karunia kepada kita. Karena Allah itu dzul fadlil azim, punya karunia yang besar. Karunia-Nya tidak akan habis. Allah dimintai semua makhluk, dikasih semuanya, tidak akan habis kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada gunanya iri, justru akan menghabisi agama kita, pahalanya nanti akan habis. Yang ada gunanya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi karunia sebagaimana orang yang kita lihat diberi oleh Allah karunia. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 75. Allah mengatakan, "Wa min ahlil kitab," dan dari sebagian ahli kitab, man, ada orang yang jika ta'manhu, engkau mengamanai dia, bikin tor dengan harta yang sangat banyak, yuwaddih ilaik, dia akan menunaikan kembali kepadamu, akan dikembalikan karena bukan miliknya. Wa minhum, tetapi dari kalangan mereka ahli kitab, man, ada orang yang inta'manhu, jika engkau mengamanai dia bidinar, 1 dinar saja ya. 1 dinar kalau sekarang 4 juta ya. La yuwaddih ilaik, dia tidak akan menunaikannya kepada engkau, illa kecuali madumta, selama kamu itu alaihi, kepada dia, qaiman, terus menerus meminta atau terus menerus memburu. Jadi kalau diikuti terus, ayo mana utangnya, kembalikan, nah, baru dia akan melunasi. Dzalika, hal itu, bi annahum, dengan sebab mereka, qalu, mereka mengatakan, laisa alaina, tidak ada bagi kami, fil ummiyin, kepada orang-orang ummi, yaitu orang-orang Arab, sabilun, dosa. Kami tidak dosa kalau mendolimi orang-orang Arab kayak begitu, yang mengutili duitnya orang Arab, nggak dosa. Wa yaquluna, dan mereka berkata, 'ala Allah, atas nama Allah, al-kadziba, dusta, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahwa itu adalah dusta. Nah, di sini Allah menampilkan rahasia ahli kitab. Ahli kitab ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Nah, yang jujur nih yang apa ini kayak gini? Ini orang yang jujur nih biasanya yang masih memegangi agama yang benar. Tapi kalau sudah memegangi yang sudah diubah-ubah tadi, nah, jadi rusak agamanya. Tapi yang masih memegangi ajaran agama mereka yang benar, pasti mereka akan jujur seperti ini. Meskipun tetap kafir kalau tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk neraka, tapi kejujurannya itu dimuliakan atau dipuji oleh Allah dalam ayat ini. Maka di sini secara tidak langsung Allah mengajari kita untuk bersikap adil. Meskipun itu kepada musuh kita, sikapnya harus adil. Setan itu musuh kita, tapi kita harus adil kepada setan. Yahudi ini musuh kita, tapi kita harus adil kepada Yahudi. Di sini Allah adil. Adilnya bagaimana? Memberitahu Yahudi itu tidak semuanya suka ngutil. Ada yang jujur, tapi juga ada yang tidak jujur. Ada yang amanah, tapi juga ada yang tidak amanah. Nah, sikap adil seperti ini jarang sekarang ini dimiliki manusia. Seringkali manusia itu kalau sudah bermusuhan, itu sudah sikap adilnya hilang total. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu Imam Malik mengatakan, ma'azzal insaf, betapa sedikitnya sikap adil itu pada zaman Imam Malik, pada zaman tabi'in. Bagaimana kalau zaman sekarang? Ini sudah jauh sekali dari zaman keemasan Islam. Ini pasti keadilan sudah sungguh sangat jarang sekali, atau mungkin sudah tidak ada lagi kecuali hanya 1-2 orang, naudzubillah. Karena itu dalam ayat ini kita ambil pelajaran sangat penting ya, hendaklah kita insaf, adil meskipun kepada musuh kita. Rasulullah SAW juga mengajari hal yang sama. Pada bulan Ramadan Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk menjaga zakat fitrah. Zakat fitrah ini ternyata setiap malam dicuri oleh setan. Kemudian setannya ditangkap oleh Abu Hurairah, akan dilaporkan kepada Nabi. Dia beralasan, saya punya tanggungan banyak, anak-anak saya banyak.
Dan ini menunjukkan bahwa setan itu juga punya anak-anak, Pak. Dan setan juga makan. Nah, sampai anaknya banyak, dia akhirnya mencuri zakat fitrah. Nah, kemudian pada hari berikutnya maling lagi. Akhirnya setan ini berjanji, sudahlah, saya tidak maling lagi. Tapi kamu saya ajari supaya saya nggak maling. Kamu setiap malam sebelum tidur baca ayat kursi, supaya setan tidak bisa masuk ke sini. Nah, kemudian setelah itu malingnya oleh Abu Hurairah dilepas, ya sudah. Nah, Rasulullah bertanya, "Hei Abu Hurairah, tadi malam malingnya ngomong apa?" Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, dia ngajari saya baca ayat kursi supaya dijaga dari setan." Maka Rasulullah mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia sudah jujur pada kamu dalam perkataan tersebut, meskipun dia adalah tukang dusta. Nah, ini adilnya Nabi kepada setan. Setan itu tukang dusta, betul. Tapi waktu itu dia ngomong jujur, memang betul kalau kamu itu membaca ayat kursi, setannya tidak bisa masuk rumah kamu, dijaga oleh Allah. Nah, ini benar ini perkataan ini. Ini adil Nabi SAW. Tidak seperti orang zaman sekarang ya. Kalau sudah bermusuhan sudah mengatakan itu kelompok sesat, padahal sesatnya mungkin hanya salah paham saja. Itu kelompok radikal, padahal hanya satu masalah saja yang dianggap radikal, yang mungkin sebenarnya bukan radikal, tapi hanya salah paham. Nah, maka seperti itu adalah sikap yang tidak adil seperti ini. Ini harus kita hilangkan dari diri kita, karena kita sudah diajari oleh Allah di sini untuk bersikap yang adil. Kemudian dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya sikap amanah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang melakukan di sini adalah ahli kitab, maka kalau ada orang kafir tapi dia amanah, ini adalah satu sifat yang baik pada dirinya, meskipun dia tetap jelek karena kekafirannya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri orang-orang munafik. Ayatul munafik salas, tanda munafik 3. Jika bicara dusta, jika berjanji menyelisih, jika diamanai khianat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka kalau kita orang muslim diamanai sesuatu khianat, barang dititipkan untuk siapa? Untuk fulan. Nah, kemudian malah kita ambil sendiri. Habis kita ambil, kita mengatakan, "Sudah saya kirimkan ke fulan." Ini namanya tidak amanah kayak begini. Ini namanya munafik kayak begini. Tapi munafik itu memang ada dua macam. Ada munafik yang diancam masuk neraka, ada munafik yang tidak sampai kekal di neraka. Munafik yang diancam kekal di neraka itu adalah yang kemunafikannya dalam hatinya. Maksudnya dia tidak percaya adanya Allah. Dia ragu-ragu, betul nggak ada Allah? Betul nggak ada surga dan neraka? Nah, itu munafik yang kekal di neraka. Tapi kalau yang disebutkan dalam hadis ini ya, ngomong bohong, janji menyelisih, dia amanai malah khianat. Ini munafik amal istilahnya. Ini tidak sampai kekal di neraka. Ya, dia masuk neraka gara-gara apa? Dosa besarnya ini. Ini semuanya kan dosa besar ini. Dusta dosa besar, menyelisih janji dosa besar, khianat ini dosa besar. Tapi tidak sampai apa? Kekal di dalam neraka kalau hatinya betul-betul iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran kedua, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi, mereka itu mengatakan, laisa alaina fil ummiyina sabil. Kami nggak punya dosa kalau kita mendolimi orang-orang Arab, orang-orang ummi. Jadi kita mengambil hartanya orang Arab nggak dosa. Nah, perkataan ini apakah ada dalilnya ini? Apakah mereka mengatakan itu ada dasarnya dalam kitab suci mereka? Allah katakan wa yaquluna 'alallahil kadzib. Itu hanya omong bohong itu atas nama Allah. Katanya dalam kitab suci dikatakan kami kalau berbuat dolim sama orang Arab nggak apa-apa, kita ngambil hartanya orang Arab nggak apa-apa. Nah, ini adalah satu kebohongan yang besar atas nama Allah. Nggak ada dalam kitab suci, nggak ada. Kitab suci ngajarkan dolim itu nggak mungkin. Kalau ada kitab suci ngajarkan kezaliman, ngambil harta orang, itu bukan kitab suci namanya. Itu bukan kitab samawi, bukan kitab dari langit itu namanya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya barusan mendengar ada sekelompok firqah umat Islam di Indonesia ini bersikap seperti ini kepada umat Islam yang lain. Menganggap bahwa kelompok di luar kelompoknya itu adalah kafir. Karena kafir berarti halal hartanya. Sehingga kalau bermuamalah bisnis nipu nggak apa-apa. Masya Allah.
Kalau ini benar berarti betapa sesatnya kelompok tersebut. Saya tidak mau nyebut nama kelompok itu, khawatir menjadi fitnah. Tapi kita ambil pelajaran, berhati-hati. Ternyata ada umat Islam berfirqah, berkelompok, mereka meyakini bahwasanya kelompok mereka paling benar, kelompok-kelompok yang lain meskipun sama-sama sholat 5 waktu, tapi dianggap kafir sehingga boleh ngambil hartanya. Ini saya dengar dari satu kasus yang dialami oleh salah satu kerabat saya. Tanahnya dibeli orang. Orang ini termasuk kelompok tadi. Kemudian dibayar baru 50 juta, padahal totalnya 200 juta. Katanya habis itu akan dilunasi setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan ternyata tidak dilunasi. Ditelepon, nggak pernah diangkat. Didatangi rumahnya, nggak pernah muncul. Orangnya selalu pergi, nggak tahu kemana. Katanya suruh nunggu nanti malam baru pulang. Mau ada orang tamu nunggu sampai malam. Habis itu tiba-tiba ada info bahwa tanah yang baru dibayar 50 ini sudah dijual kepada orang lain. Na'udzubillah. Nah, maka orang lain kaget juga, ternyata belum lunas itu. Tanah baru dibayar 50 ternyata sudah dijual ke orang lain. Nah, ada informasi ternyata bahwa kelompok tersebut memang katanya menghalalkan berbuat seperti ini kalau berbuat seperti ini dilakukan kepada muslimin kelompok lain. Na'udzubillah. Ini sama dengan perkataan orang Yahudi, laisa alaina fil ummiyina sabil. Kami tidak punya dosa kalau kita mendolimi hartanya orang-orang yang di luar kelompok kami. Ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh betul-betul kalian umat Islam akan mengikuti sunnah-sunnah umat terdahulu sebelum kalian. Shibron bishibrin, satu jengkal demi satu jengkal kalian ikuti. Dhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta kalian ikuti. Hatta law anna ahadahum dakhala juhra dabbin, seandainya kalau di antara ahli kitab ada yang masuk ke lubang biawak, la dakhaltum, kalian akan ikut-ikut masuk. Wa hatta law anna ahadahum jama'a imra'atahu bit-tariq, andai orang Yahudi ada yang jima istrinya di pinggir jalan, la fa'altumuh, kalian umat Islam juga pasti akan melakukan yang serupa. Na'udzubillah. Hadis riwayat Hakim sahih. Ini sudah terbukti sabda Nabi ini. Ini tingkahnya Yahudi ini yang mendolimi hartanya orang-orang Arab, kemudian mengatakan kalau harta orang Arab diambil nggak dosa. Nah, ini sekarang diikuti oleh sebagian kelompok Islam kalau benar cerita tadi ya. Karena memang kejadiannya tidak hanya sekali. Kejadian orang itu nipu itu tidak hanya sekali, nipu ke sana kemari ya, orangnya ya orang-orang itu saja ya, dari kelompok itu saja, kelompok yang lain nggak kita dapatkan seperti itu. Nah, kalau benar itu atas dasar keyakinan, ini susah menghadapi kayak gini, karena orang kalau meyakini seperti itu dianggap satu kebenaran. Mereka yang ngaji ada pengajian seperti ini, tapi pengajian khusus kelompok mereka, tidak boleh hadir kecuali kelompok mereka, karena kalau kelompok yang lain hadir nanti akan ketahuan rahasia mereka. Nah, ini seperti ini tanda-tanda kesesatan seperti ini. Pengajian kok dikhususkan, selain kelompok kami tidak boleh hadir, yang hadir hanya boleh kelompok kami saja. Ini tanda-tanda kesesatan kayak begini. Ilmu itu di mana-mana sama, Quran, hadis di mana-mana, di Arab Saudi, di Indonesia sama saja. Kalau beda itu berarti apa? Berarti pasti ada sesuatu di balik udang batu, ada apa? Ada udang di balik batu itu. Nah, maka hati-hati dengan kelompok-kelompok yang seperti ini. Mestinya pengajian dibuka umum seperti sekarang ini. Saya ngajar di tempat ini terbuka, siapa mau hadir silahkan. Dan kalau terbuka seperti ini, keuntungannya adalah kalau saya salah, saya bisa diingatkan. Oh salah Pak Ustadz, keterangannya nggak begitu, tafsirmu dari mana itu? Nah, bisa diingatkan. Tapi kalau kelompok tertentu tidak ada yang paham kecuali Pak Ustadznya tok, dia salah nggak ada yang ngerti. Nah, karena itu alhamdulillah di sini pengajiannya terbuka. Ini tanda-tanda insya Allah tidak ada masalah pengajian kita. Kita bukan pengajian yang khusus, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi ini pengajian untuk umat Islam seluruh dunia. Baik, kita lanjutkan. Allah mengatakan bala, ya, man aufa, orang yang menyempurnakan bi'ahdihi, janjinya, maksudnya janji kepada Allah, wattaqa, dan dia bertakwa, dalam hal ini tidak mengambil harta orang, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang yang bertakwa. Artinya kalian wahai ahli kitab, kalau menyempurnakan janjimu kepada Allah dan bertakwa, tidak mendolimi harta orang, maka Allah mencintai kalian. Nah, janji Allah kepada ahli kitab itu apa? Janji Allah kepada ahli kitab adalah kalau nanti datang nabi terakhir yang bernama Muhammad, mereka disuruh apa? Iman atau mengikuti. Nah, maka yang dimaksud aufa bi ahdi,
menyempurnakan janjinya kepada Allah, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ringkasnya, Yahudi Nasrani selama belum mengucapkan Muhammad Rasulullah, mereka kafir meskipun mereka mengamalkan isi kitab suci mereka. Kafir total, kekal di neraka. Karena kitab-kitab suci mereka itu ada dua catatan. Catatan pertama, meskipun itu anggaplah kitabnya masih suci, belum dicampuri kepalsuan-kepalsuan mereka, itu sudah kadaluarsa, sudah nggak berlaku lagi. Karena setelah Quran turun, ini Quran menghapus semua kitab suci sebelumnya. Catatan kedua, kitab suci yang ada selain Al-Quran sekarang ini terbukti semuanya sudah diubah-ubah oleh para pemeluknya. Sudah tidak suci lagi, sudah tidak asli lagi. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yashtaruna, mereka itu membeli bi'ahdillahi, dengan janji Allah, wa imanihim, dan sumpah-sumpah mereka, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit, yaitu dunia. Ulaika, mereka itu la khalaqa lahum, tidak ada bagian bagi mereka, maksudnya tidak ada pahala bagi mereka fil akhirah, di akhirat, wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak bicara mereka, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, maksudnya dari dosa-dosa, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang menyakitkan, maksudnya neraka. Yang dimaksud di sini adalah ahli kitab yang mereka itu sudah berjanji kepada Allah. Janjinya apa? Nanti kalau datang nabi yang terakhir, kita akan beriman. Ternyata mereka itu yashtaruna, mereka menjual janji tersebut untuk mendapatkan dunia. Pilih dunia. Apa maksudnya pilih dunia? Ya tadi yang saya terangkan di awal. Ketua-ketua Yahudi ini, mereka dapat masukan uang dari rakyat mereka. Kalau mereka masuk Islam, otomatis mereka sudah nggak jadi ketua lagi. Akhirnya tidak ada uang masuk lagi. Nah, akhirnya mereka kemudian menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad kepada jemaat mereka. Itu yang dimaksud yashtaruna bi ahdillahi tsamanan qalila. Nah, karena mereka mendahulukan syahwat harta dunia, makanya Allah mengatakan la khalaqa lahum fil akhirah. Ya sudah, di akhirat nggak ada pahala kalau gitu. Karena dia pilih pahala dunia. Nah, maka yang dimaksud la khalaqa, tidak ada bagian, maksudnya enggak ada pahala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, wa rubba musallin la khalaqa lahu indallah. Betapa banyak orang yang salat tidak ada bagian baginya di hadapan Allah, maksudnya tidak ada pahalanya. Orang-orang munafik salat, riya mereka salatnya, tidak untuk ikhlas karena Allah, enggak ada pahalanya sama sekali. Yang dimaksud Allah tidak mengajak bicara mereka, yaitu mengajak bicara dengan lembut. Tapi kalau mengajak bicara dengan murka, itu nanti akan dilakukan oleh Allah di akhirat. Yang dimaksud Allah tidak melihat mereka, maksudnya tidak melihat dengan pandangan rahmat. Adapun kalau Allah melihat mereka dengan pandangan murka, itu akan dilakukan oleh Allah. Mereka tidak disucikan oleh Allah, yaitu dari dosa-dosa mereka. Nah, inilah bedanya orang muslim dengan orang kafir. Orang kafir itu banyak dosanya tidak disucikan oleh Allah, sehingga kekal di neraka. Kenapa? Neraka itu untuk menyiksa orang-orang yang punya dosa. Saya ulangi lagi, neraka untuk apa? Menyiksa orang-orang yang punya dosa. Nah, orang-orang kafir itu dosanya la yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah. Jadi dosa terus ada dalam tubuh mereka, sehingga disiksa terus sampai abadi, nggak akan berhenti. Orang beriman beda. Mereka punya dosa, dimasukkan neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Allah sucikan dosanya. Kalau sudah suci dosanya, keluar dari apa? Neraka. Maka perkataan sebagian orang yang mengatakan nggak ada eks neraka, pokoknya kalau surga surga tok, neraka neraka tok, ini perkataan batil, ini bukan kelompok ahlus sunnah wal jamaah kayak begini. Kalaupun mereka mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ya berarti ahlus sunnah wal jamaah yang salah atau yang sesat dalam pemahaman seperti ini. Tidak benar. Ada hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan orang muslim akan dimasukkan dalam neraka karena dosa-dosa mereka, dalam rangka disucikan dosanya. Udah suci dosanya, keluar dari neraka. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.